Ini adalah hasil IELTS gue, dan video ini adalah tips untuk kalian mendapatkan hasil IELTS yang terbaik. Oke, jadi video ini ada 4 segmen. Yang pertama itu apa itu IELTS, yang kedua pengalaman pas gue test day, yang ketiga preparasi yang bisa kalian lakuin menjelang IELTS, dan yang keempat preparasi yang bisa kalian lakuin mulai dari sekarang. Jadi apa itu IELTS? IELTS itu adalah sebuah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Nah, IELTS itu sendiri ada 3 jenis, ada General Training, ada Academic, dan ada UKVI. General Training itu adalah tes yang diambil untuk kebutuhan general. Academic itu bisa dipakai buat kebutuhan study, dan UKVI itu bisa diambil kalau orang mau ke UK. Hence the name UKVI. Nah, jadi IELTS itu sendiri ada 4 segmen, 4 section. Listening, reading, writing, dan speaking. Kemudian dari listening dulu. Nah, jadi listening ini ya typical listening, ya kayak kalian sekolah bahasa Inggris lah. Maksudnya di sekolah bahasa Inggris kan ada orang ngomong, terus kalian jawab terkait dengan omongan orang itu. Kemudian ada reading. Reading itu kalian dikasih bacaan, terus disuruh ditanya terkait dengan bacaan itu. Kalau writing, kalian disuruh bikin kalian disuruh bikin tulisan. Dan speaking, kalian akan disuruh ngomong sama yang nilai. Gue bahas lebih listening dulu. Listening itu ya dengerin audio, dan kalian mesti jawab berdasarkan audionya kan. Nah, audionya itu biasanya orang ngomong, terus kalian mesti follow tuh. Either orangnya ngomongin soal something, terus kalian mesti nulis apa itu somethingnya. Atau enggak orangnya ngomongin soal something, kalian menjawab yang terkait dengan something. Jadi nggak relate langsung. Contohnya kalau misalkan yang langsung somethingnya itu di audionya ada orang ngomong I have a red car, terus di isiannya itu blank 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 car, berarti lu isi red gitu. Kalau nggak langsung itu ya I have a red car, terus pertanyaannya apa yang red, apakah car atau boat atau apa gitu. Itu buat listening. Kalau reading itu untuk general sama akademik beda ya. Reading general itu lebih ke ada sign atau bacaan singkat. Terus ditanya mengenai sign atau bacaan singkat itu. Kalau misalkan akademik, dia benar-benar kayak passage cukup panjang. Ada 3. Dan disuruh jawab soal passage tersebut. Kalau writing itu ada 2. Yang pertama itu disuruh nulis surat untuk general. Kalau akademik disuruh jelasin grafik atau proses. Kemudian yang kedua itu mesti state opini. Nah, terus speaking itu ada 3 part. Yang pertama itu lu akan ditanya soal diri lu sendiri. Yang kedua lu disuruh ngebacot 2 menit soal topik yang dikasih. Dan yang ketiga lu akan ditanya lagi soal topik yang terkait dengan topik part 2. Dan bukan buat diri lu, tapi buat general. IELTS itu sendiri di score dari 0 sampai 9 dengan increment 0,5. Jadi ya 9, 8,5, 8, 7,5, 7 gitu terus sampai 0. Dan 9 itu adalah nilai yang paling bagus. Dan di nilainya itu dia per segmen. Jadi listening ada nilai sendiri, reading ada nilai sendiri, writing ada nilai sendiri, dan speaking ada nilai sendiri. Untuk nilai overallnya, simply tinggal nilai-nilai keempat tersebut, dicari average-nya, terus dibuletin ke increment terdekat. Contohnya, gue listening 9, reading 9, writing 7, speaking 6,5. Kalau total jadi 31,5. 31,5 kalau dibagi 4 jadi 7,875, dan itu lebih dekat ke 8 daripada ke 7,5, makanya gue dapat 8. Nah, kalau misalkan kalian skornya 31, berarti kan rata-rata 7,75, sama kan gapnya ke 8 dan ke 7,5, itu tetap dinaikin ke 8. Jadi dia pembulatannya ya agak baik lah, pembulatan ke atas. Itu scoringnya. Oke, sekarang pengalaman gue waktu tes. Jadi gue tes di IALF Gading Serpong pada tanggal 11 Februari kemarin. Di jadwal gue itu, gue akademik, dan gue ambil computer based test. Gue lupa jelasin. IELTS itu ada 2 tes. Ada computer based test, ada paper based test. Oke? Jadi computer based ya kerjanya di komputer semua. Listening, reading, sama writingnya. Kalau paper, listening, reading, sama writingnya lu nulis tangan. Speakingnya sama aja, dua-duanya mesti ketemu orang juga face to face. Tapi seinget gue sih ada di beberapa bagian bisa teleconference semenjak COVID. Tapi sebelum COVID itu semua masih face to face. Nah, jadi gue ambil yang komputer dan academic. Gue punya jadwal listening, reading, writing jam 1 dan jadwal speaking jam 12. Jadi biasanya kalau misalkan tes itu listening, reading, sama writing itu satu paket sekaligus. Speakingnya bisa beda hari, bisa hari yang sama lebih early atau hari yang sama lebih late. Gue hari yang sama lebih early. Gue jadwal speaking jam 12, gue datang jam 11.20. Gue kaget karena pas gue registrasi tiba-tiba gue dipanggil speaking. Jadi gue agak kagok. Bukan gimana ya,
it's not that I cannot speak English, cuma biasanya kalau gue ngomong Inggris itu ngomongnya nggak bener gitu. Bukan nggak bener, maksudnya ya terlalu slang. Jadi ya kalau misalkan dinilai sama examiner Inggris itu nggak bener. Oh ya, tapi speaking itu nggak harus formal, jadi speaking conversational, tapi tetap proper English gitu loh. Lu nggak bisa pakai slang dia gitu, tapi tetap conversational. Nah, karena gue bisa pakai slang, gue jadi kagok. Akhirnya gue mencoba berbicara seformal mungkin. Ya itulah ini yang terjadi, makanya speaking gue satu-satunya yang di bawah 7. Udah selesai speaking, gue dikasih break. Terus jam 1 tepat kok dia mulai listening, lanjut reading, lanjut writing. Itu kira-kira habis 2 jam 40 sampai 45 menit. Karena listening itu tergantung audionya berapa panjang, biasanya sih around 30 minutes. Terus ada reading itu 1 jam, dan writing itu 1 jam waktunya. Sebenarnya selain yang speaking lancar-lancar aja sih, cuman gue agak kaget karena road noise-nya cukup berasa. It's not ganggu yang gimana-gimana, tapi it's noticeable. Terutama pas bagian listening ya. Tapi maksudnya gue lancar-lancar aja sih. Itu pengalaman gue pas test day. Nah sekarang preparasi yang bisa kalian lakukan menjelang IELTS. Gue bisa membagi jadi 3 kategori orang ya. Yang pertama itu yang bener-bener gak ada waktu prep. Jarang. Yang kedua itu ada waktu prep beberapa hari atau mungkin seminggu. Ini gue yakin pasti paling frequent. Yang ketiga itu adalah orang yang bener-bener punya waktu prep, prep. Karena video ini berjudul IELTS Minimum Preparation Maximum Result, gue gak akan bahas buat orang yang kayak, oh gue mau IELTS 1 tahun lagi, apa yang harus gue lakukan sekarang? Itu, ya bisa aja sih nonton video ini, cuma gue gak akan ngebahas soal itu. Gue lebih ke gimana caranya memaksimalkan nilai kalian dengan kemampuan Inggris yang kalian punya. Preparasi buat orang yang waktu paling mepet dulu deh. Take a practice test. Lu bener-bener simulasiin aja. Lu simulasi kira-kira listening IELTS gimana, reading gimana, writing gimana, lu tag sendiri, lu kerjain sendiri. Kalau buat speakingnya mungkin emang agak susah. Nah, material tesnya itu ntar gue bahas di part selanjutnya buat orang yang masih punya banyak waktu. Tapi dia itu pastiin kalian pernah practice test sekali aja. At least buat tahu format IELTS tuh begini gitu. Oke, itu buat yang gak punya waktu sama sekali. Buat yang punya waktu kira-kira beberapa hari sampai seminggu, ini kayak paling sering ketemu ya, misalnya kalian mahasiswa atau pekerja gitu kan. Terus ya, gue mau IELTS nih, beberapa minggu lagi. Ya gue bisa commit sekitar 1-2 jam sehari lah buat IELTS. Oke, yang pertama kalian juga harus ikut practice test sekali. Ini yang paling utama mesti dilakuin dulu, biar at least tahu dulu lah nilainya semana. At least tahu dulu, formatnya begini, terus gue bisa improve di sini. Nah, practice testnya itu, gue sih pakai website namanya IELTSonlinetests.com. Itu ngebantu sih, maksudnya dia lengkap, ada modul-modulnya juga. Kalian bisa milih listening, reading, writing, speaking. Walaupun emang yang dinilai itu cuma listening sama reading, karena writing sama speaking kan nggak bisa langsung, nggak ada kunci jawabannya lah istilahnya gitu. Itu website ngebantu. Cuman concern gue terhadap itu website adalah agak terlalu susah untuk IELTS. Bahkan ada yang kayak ngomongnya terlalu cepat gitu, yang benar-benar nggak menggambarkan kondisi IELTS asli. Nah, ini cuma dengar-dengar doang. Dengar-dengar ada website namanya libgen.rs. Dengar-dengar kalian bisa nyari ebook apapun di situ dan bisa download secara gratis, which is illegal. Dengar-dengar kalian bisa nyari Cambridge IELTS di situ, kalian pencet enter, dengar-dengar kalian bisa download ebook yang lengkap dengan audio filesnya, dan dengar-dengar kalian bisa dapetin reaksi dari situ. Dengar-dengar ilegal, gua nggak rekomen. Terus buat reading. Kalau buat reading, menurut gua yang paling susah itu adalah comprehension sih. It's not that new vocabularies that is the problem, is reading comprehension. Itu yang benar-benar gue struggle. Gue waktu practice sampai H-2 gue tes, gue nggak pernah dapet nilai lebih dari 8 buat reading. Terus gue keep practice, akhirnya 9. Comprehension itu yang susah, yang pasti take your time. Jangan baca semua passage-nya, skim. Jadi skim. Sebenarnya paling gampang tuh, ini untuk khusus akademik ya. Gue gak tau general training kayak gimana, karena gue gak pernah ambil general training. Tapi untuk akademik, lu passage, lu skim dengan cara baca first paragraph. First sentence of each paragraph. Baca. Lihat pertanyaannya, terus balik lagi. Kira-kira, pertanyaan ini. Karena tadi udah skim, tahu dong paragraf mana yang mengandung. Baca, terus cari bener-bener plok-plokannya, mana yang menjawab. Jadi gini, IELTS reading itu jawabannya itu pasti, kalau misalnya isian, pasti ada di passage-nya. Jadi bener-bener tinggal kopas aja, jangan ketik sendiri.
Kalau misalkan jawaban isinya jangan ketik sendiri, karena dia nggak pernah akan ada jawaban yang wordnya itu kalian made up. Jadi kalau misalkan ada tulisan di passage a car that is brown, nggak mungkin jawabannya brown car, nggak mungkin. Jadi kayak even though it's the same thing, tapi jawabannya nggak mungkin ada kayak gitu. Jadi jawabannya pasti kalian bisa kopas, itu untuk reading ya. Jadi yang pasti skim dan practice of course. Kalau buat listening, practice juga lah, of course practice. Gue juga listening agak struggle di paying attention. Tapi yang pasti listening itu adalah urutan audionya yang dikasih akan sama dengan urutan pertanyaannya. Jadi audionya itu bakal menjawab pertanyaan 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4, baru 5, baru 6 gitu terus. Jadi kayak ke bawah. Dan itu akan pasti, jadi harusnya itu bisa ngebantu sih. Dan pastiin kalian tulis apapun. Jangan fixate terhadap satu pertanyaan yang udah miss nih. Kalau misalkan udah miss ya udah ikhlasin aja. Tetap jawab ya. IELTS itu jangan sampai nggak jawab, karena kalau lu salah lu nggak di minus gitu loh. Bukan bener 4,0 salah min 1. Ini bener salah dan nggak di situ sama-sama 0 gitu. Jadi kayak isi aja. Tapi udah itu jangan terlalu fixate terhadap satu hal, karena bakal dia bakal snowball gitu loh. Oh lu miss satu pertanyaan nih. Lu lagi mikir pertanyaannya, tiba-tiba jawaban pertanyaan satu udah lewat, ya udah akhirnya snowball, nggak bisa jawab semuanya. Jadi kalau misalnya min 1 ya udahlah, ikhlasin langsung fokus ke berikutnya. Yang penting itu fokus. Sama jangan lupa praktis dengan ambient sound, traffic. Jaga-jaga aja, siapa tahu ternyata tempat IELTS kalian itu berisik. Kalau buat writing, ini menurut gue salah satu yang paling penting buat dipraktis, yaitu ya udah lu write tiap hari. Lu cari passage-nya dari website yang gue sebutin atau dari situs yang gue nggak rekomen. Kalian dapetin dari situ, terus kalian write. Nah, masalah write ini kan nggak bisa dinilai sendiri ya. Kalian bisa pay a professional to do it for you. Range-nya ya nggak tahu, $5-15 per essay. Emang mahal, emang costly. Tapi itu worth kalau misalkan kalian bisa dapat. Kalau misalkan nggak bisa, tanyain aja sama teman kalian yang skor IELTS-nya mumpuni gitu loh. Minta second opinion aja gitu. Oh, ini kira-kira gimana sih? Oh, ini kurang di sini itu bisa. Kemudian buat speaking, cari teman. Kalau misalkan nggak bisa, join community kayak Discord gitu. Ada Discord IELTS, gue kasih linknya di bawah deh. Anjir, sudah ke YouTuber banget. Itu juga kalian bisa nanya-nanya soal writing. Kalian bisa, ya itu ada di situ. Jadi yang penting itu komunitas, dan gue merekomendasikan satu komunitas ini buat kalian belajar. Buat yang punya waktu cukup panjang, atau mungkin bisa berlaku juga buat yang cuma punya waktu seminggu, kalian bisa belajar dari 3 YouTuber yang gue rekomen ini. Ada Itu IELTS, ada IELTS List, dan ada IELTS Up Online Lessons. Yang IELTS Up Online Lessons ini khusus buat writing, tapi itu benar-benar ngebantu. Bahkan kalau misalkan kalian cuma punya waktu berapa hari doang, please at least nonton ini buat writing ya. Karena dia, dia tuh ngasih video pendek, tapi isinya cukup banyak gitu loh. Jadi kayak, lu nonton video dia yang pendek, naiknya tuh cepet gitu. Jadi dia nggak mungkin bikin lu jadi paling tinggi, tapi dia yang bisa bikin lu nge-live paling cepet, jadi paling efektif. Itu untuk IELTS Up. Kemudian untuk Itu IELTS sama IELTS List ya nonton yang kalian kira-kira butuhin aja. Speakingnya sih kalau bisa sih, jadi ya latihan gitu. Jadi speakingnya kalian nonton video dia, terus rekam di HP, terus dengerin ulang nih. Oh ternyata gue ngomong kayak gini, oh ternyata gue ngomong bata-bata begini, oh ternyata gue grammarnya begini. Itu bisa fix sendiri. Atau nggak itu cari speaking buddy. Nah itu untuk prep buat yang mau IELTS. Kemudian buat prep yang bisa kalian lakukan dari sekarang. Ini sering tanya sih, maksudnya, Son, lu kan jago Inggris, gimana sih cara gue belajar bahasa Inggris? Sebenarnya sih cuma satu, consume more. Lu nggak harus jadi consumer, tapi lu mesti consume more English. Mau dari lu baca novel bahasa Inggris, mau dari lu dengerin lagu bahasa Inggris, mau dari lu nonton film bahasa Inggris, nonton anime bahasa, nggak mungkin anime bahasa Jepang, sorry my bad. Nonton kartun bahasa Inggris, ya udah gitu. Yang penting lo consume more, lo mesti melibatkan banyak bahasa Inggris di kehidupan lo. Ya starting smallnya adalah nonton film bahasa Inggris. Pasti kalian udah sering. Tapi misalkan kalian nontonnya subtitle bahasa Indonesia, sekarang ganti subtitle bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian nonton subtitle bahasa Inggris, maybe bisa matiin subtitle, tapi ya ini cuma berlaku buat, kayaknya lebih oke buat documentary gitu deh. Karena kalau misalkan film kan banyak noise-noise gitu lah. Kalau misalkan kalian nonton YouTube, cari YouTuber bahasa Inggris. Nah YouTube ini menurut gue source practice paling oke sih buat kalian yang mau coba lepas dari subtitle, karena ya biasanya kontennya cuma beberapa menit dan YouTubers tend to speak more clearly gitu. Jadi kayak bagus sih. Yang penting cari aja kontennya yang kalian bakal demen. Kalian juga bisa
ya bisain aja ngomong bahasa Inggris gitu. At least try to think in English. Lu mungkin coba bisa spark confidence in English. Mencoba menjadi jaksel dikit gak apa-apa lah, gue bilang lah, selama nggak out of place gitu loh bahasanya. Ya mencoba nggak apa-apa, namanya mencoba gitu loh. Praktis aja. Oh sama ini menurut gue ngebantu parah sih. Baca artikel bahasa Inggris tiap hari minimal satu aja. Gue sih rekomend 3 sih, tapi 1 aja. Nah cara bacanya adalah kalian jangan translate. Gue nggak pernah setuju kalau ada orang bilang, oh kalau mau pinter bahasa Inggris mesti jago translate. Enggak. Jadi instead of coba translate Inggris ke Indonesia, lu coba translate dari Inggris ke otak lu. Translate dari Inggris ke apa yang make sense gitu loh. Oh lu baca, oh ini sentence-nya make sense nih di otak lu. Ya udah itu goalnya itu. Nah kalau kalian baca artikel kan jadi kayak bahasanya kan bisa lumayan banyak kan. Baca per sentence, baca per kalimat. Oh ada kalimat apa nih yang gue gak ngerti katanya nih. Cari di Google, coba ngertiin, maknain. Oh sekarang gue ngerti kalimatnya artinya ini. Masuk ke otak. Gitu terus. Itu menurut gue praktis yang sangat ngebantu. Gimana pun caranya, intinya kalian mesti consume more. Oke, jadi gitu aja video gue buat kali ini. Well, buat kalian yang mau nonton ini dan pengen coba IELTS, well, good luck. Pastiin kalian tahu tempatnya di mana. Datang masuk gedungnya tuh berapa menit aja lah sebelum speaking, biar jangan kayak gue kalau misalnya kalian speakingnya duluan ya. Practice, jangan sampai hilang motivasi. Ingat kenapa kalian mesti punya IELTS bagus. Biasanya sih motivasinya ya buat nggak tahu ada pekerjaan di luar mungkin atau kuliah di luar, I don't know. Tapi ya udah. Well, I hope you're watching as I enjoy making this video. Goodbye. Pas banget.